Halo guys, nah ini aku ada mau dikit sharing ya. Jadi kemarin tuh ada di TikTok nih, berapa hari yang lalu ya, berapa ya? Ya cuman hari ini aja kepikiran gitu. Yang masalah pajak itu loh, kalian tahu nggak? Jadi ada kasus pajak untuk UD nih, kok UD doang nggak ada, D-nya nggak ada. UD Pramono, ini aku zoom aja ya, bentar ya. Ini kasih 120. Wah, 125 di sini, Bro. Ya wes segini aja ya. Ini ada di, kalian bisa cek juga di sini. Aduh, ini forever. Nah, ini bisa cek, ada di Kompas juga ada dibahas tuh. Pajaknya itu nyampe 2 miliar, ada yang kayak gitu, Bro. Ratusan juta pokoknya, Bro. Tuh. Ya kalau masalah pajak sih selama ini ya. Nah, masalah pajak kan yang dinikmatin tuh ya sebesar itu nilainya gitu loh. Cuman hitungannya nggak tahu kayak mana gitu. Ini aku zoom aja sih, ini buat data aja, dokumen sih. Jadi aku itu nggak ngada-ngada masalah ini gitu loh. Jadi si tukang pajak ya sekarang ya, pajak itu lagi underground banget yang diserang gitu, yang diincar gitu loh, bukan pengusaha-pengusaha gede kayaknya sih gitu. Cuman sekarang orang kan pada mikir nih, kayak aku juga mikir kan, ingat gak sih yang aku bikin video yang ini gitu loh, baru merintis. Nah ternyata aku tadi sempat cari tahu, ini aku masih dangkal ya pengetahuanku. Kalau yang lebih apa namanya, lebih bagus banget mungkin dia mesti nyari lagi ya. Ini cuman sharing aja yang aku tahu ya, aku sampai nyari informasi gitu kan. Jadi si pajak UMKM ini, alah putus internetku cok. UMKM ini statusnya itu kalau UMKM kalau nggak salah tadi berapa ya, 4 tahun apa 3 tahun gitu loh, level 5 tahun ya. UMKM ini 5 tahun, kalau udah jadi CV itu 3 tahun atau berapa gitu, pokoknya ada jangka waktunya deh. Nah batasnya itu adalah kalau misalkan kita terdaftar di 2018 ya, sekarang terakhir 2024, besok itu ada pajaknya itu adalah ngikutin pajak normal dan progresif gitu loh. Jadi aturannya nggak ngerti, aku nyampe bingung, aku juga mikir-mikir meskipun aku bukan pengusaha ya. Dan aku tuh sebenarnya dulu pernah ya 2020 berapa gitu. Ini nggak bisa buka, Bro, ntar. Tungguin. Nah jadi pajak ini agak rumit masalahnya. Aplikasinya sendiri ya, kita ngelapornya kalau misalkan pengusaha ya, aku sih kalau bilang pengusaha apa ya aku mau usaha jujur ya gitu loh. Tapi kalau dengan perpajakannya kayak begini, aku jadi mikir ini masalahnya yang ditarget itu udah yang kelas seperti ini online. Misalkan aku di Shopee juga jualan jualan barang-barang bekas lah yang aku pakai gitu, kayak jual VGA, komputer. Nah ini termasuk penjualan atau bukan ini? Apa masuk pengusaha atau bukan ya? Kok jual barang bekas kayak gitu termasuk pengusaha atau bukan ini? Masa kalau pengusaha jual barang bekas pakai sendiri itu kan, tapi itu ada penjualan masalahnya. Ada penjualan. Nah ini orang pajak mikirnya gimana nih kalau misalkan di e-commerce seperti itu? Apakah masih harus lapor pajak juga atau enggak? Nah selama ini aku nggak lapor, Bro, beneran nggak tahu nggak tahu, orang jualan doang. Nah ini gara-gara berita ini naik juga mikir, nah duh, kalau di online masih ada kelihatan kali ya, tapi kan nanti ada kena denda ya, ada dendanya. Ini yang jadi masalah, jadi musuh. Jadi musuhnya itu gini loh, gimana ngomongnya, ini cuman ketakutanku aja kali ya, atau aku cuman pikiran liar aja sih. Jadi kalau misalkan ya, ini aku jualan harganya cuman 300.000 nih, kayak flash disk yang Chrome OS itu kan, itu aku jual 200 ribuan. Aku beli flash disknya 100 ribuan, kan masih ada untuk 150.000 nih. Nah selama setahun tuh paling cuman laku satu, kok enggak ya 2 gitu. Nah setahun ini kan apa harus aku laporkan gitu kan.
Nah kalau dari ketentuan pajak kan di bawah 500 juta itu kena pajak 0,5%. Nah, apakah harus melaporin itu juga atau enggak dari omsetnya gitu loh. Kalau nyampe itu juga terus akhirnya ya dari aku transaksi segitu terus aku nggak ngelaporin nih, aku disorot nih kan, aku ngaku nih ya kan, aku disorot sama tukang pajak nih gitu kan. Wah lu nggak bayar nih ya. Dari denda itu diakumulasikan selama berapa tahun nih yang aku jualan, misalkan ini ada ini dipermasalahkan nih ya. Kalau dipermasalahkan ya tiba-tiba dari aku jualan cuma setahun dapat 150.000 tuh aku suruh bayar pajak 1 juta misalkan gitu kan. Ini logika aja ya, maksudnya contoh kasarnya aja gitu kan. Terus piye gitu loh, lah untungnya aja cuma segitu, masa bayarnya segitu karena ada denda. Kalau misalkan aku lapornya normal ya aku bayarnya sebenarnya dikit, tapi aku nggak tahu apakah aku bayar misalkan kena denda nilainya segitu banyaknya gitu atau bagaimana gitu kan, jadi aneh gitu loh bro. Ya aku nggak tahu juga sih ini masalahnya, karena kasusnya banyak nih, ada yang penjual ayam, nah ini penjual susu, terus banyak pedagang-pedagang yang lain jualan HP dan yang lain-lain gitu loh. Sebenarnya kalau sampai ada yang nangis-nangis itu masalah apa ya? Kontraktor nggak salah atau gimana gitu loh. Dia tuh nyampe dari pribadi terus ke CV, akhirnya jadi CV jadi PT sih. Jadi kalau nggak salah ya ini urutannya itu pertama pribadi dulu nih, kita bikin usaha. Kalau udah omsetnya gede kita harus naik nih, karena harus kalau misalkan di atas 500 juta kita itu udah wajib untuk mengenakan PPN ke kita, PPN atau kalau misalkan jasa itu kena, kita bisa mengenakan PPH gitu loh, menerbitkan faktur dan invoice kasar gitu loh. Kalau nggak salah ini koreksi, pokoknya harus punya seperti itu loh, kita udah bisa menerbitkan hal itu, dan itu harus dalam bentuk badan usaha setauku begitu. Nah ini nyampe dari situ terus akhirnya si orang yang properti itu kena denda pajaknya itu 2 miliar apa 1,5 M gitu loh gitu bro. Dan itu yang diulik adalah ketika dia masih pribadi, ketika udah bentuk badan usaha dia udah bayar pajak, tapi dia diulik itu tahun-tahun ya, kayak tahun sebelum masehinya dia waktu pasang saranya lah gitu kan. Itu suruh denda segitu banyak, apa nggak shock gimana duitnya segitu banyak gitu kan dendanya ya. Tapi kan kita Allah alam nih, waktu pas baca itu aku juga kaget gitu kan. Kalau misalkan lihat dari rasa ketakutan dan waspada atau kenapa bisa begini, itu wajar ya, karena itu ya kita yang orang awam ya, aku orang awam ya bingung, kok gitu kan, kenapa bisa dihitung seperti itu, apalagi yang buta pajak ya nggak ngerti sama sekali ya rumit gitu. Nah ini agak jadi masalah. Nah terus masalah pencatatan keuangan dan ini pelaporannya gimana kalau misalkan kita punya masih NPWP pribadi gitu. NPWP pribadi ini masuknya kemana, apakah masuk SPT-nya, SPT apa gitu loh, nggak ngerti aku jujur ya. Apakah bikin pelaporan di DJP itu normal atau bagaimana, apa mesti daftar ke kantor pajak atau linknya di mana, aku nggak ngerti cuy. Nyampe aku juga bingung nih, ya kali aja nih mereka kan ngincernya underground ya, all shop kan rata kena semua itu. Dia ngelihatnya begini, terus kalau udah punya masalah sikat gitu. Nah ini perpajakan. Nah kalau usaha ya, aku malah ngelihatnya kayak orang pajak ini gini loh, bukan orang pajak ya, perpajak itu rasanya aku malah gini loh, kayak kita tuh datang ke suatu tempat kayak ke minimarket lah, kita datang itu tukang parkir tuh nggak ada gitu loh, ketika pulang itu tiba-tiba suruh bayar parkir gitu loh cuy. Jadi kan kita datang belum bawa apa-apa, pulang bawa kenikmatan nih, tadi kita belanja dan yang lain-lain ya, pulang udah suruh bayar nih lo bayar segini gitu. Jadi aneh gitu loh, kenapa nggak dari awal aja ditentukan aplikasinya begini, lo harusnya begini, jadinya begini gitu. Rumit sih masalahnya setauku ya. Dulu aku juga yang aku masih gawe ya, suka ngebantuin orang pajak gitu, aku tapi nggak tahu ngobok tukang pajaknya ya. Jadi si aplikasi DJP itu juga atau peraturan itu berubah-ubah setauku loh. Coba kan sekarang aku nggak update begitu ya, ngapain aku update, nggak ada kepentingan jujur ini kan, mau usaha juga nggak punya usaha, tadinya udah punya usaha juga
sempat daftar ke OSS itu, cuman dia nggak kepake. Wong aku tadinya pengen usaha servis komputer gitu kan, ya nggak laku sama sekali. Tapi ditagih, aku waktu itu ditagih 2 tahun itu nggak salah. Aku udah ngelaporkan ke OSS, dan emang nggak ada pembelian, nggak ada servis, nggak ada apa-apa, cuman model komputer kecil doang kan. Komputernya model apa, servis cuman openg sama komputer yang itu yang aku jual tuh harga 400.000 itu doang. Itu nggak laku. Di Google aja nggak ditolak. Itu aku ngajuin titiknya kan ada di Google Map, itu titik servis komputer juga ditolak. Ya sudahlah, akhirnya nggak diterusin ya, karena waktu itu udah keburu corona. Dari corona itu perubahan sikapnya udah perubahan industrinya udah jauh, mereka udah pindah ke mobile gitu loh, nggak ada ke komputeran lagi gitu cuy, gitu ya. Ini agak jadi susah akunya, mau gimana gitu. Jadi aku laporan aja siap. Ini ya nggak ada transaksi, mau gimana orang mau diaudit gitu lah. Nah ini untuk usaha sendiri ya. Misalkan kalau misalkan itu semua dipermasalahkan nih, aku punya itu terus aku disamperin nih. Nah sistem pajak ini yang aku tahu nih, yang aku pernah ngobrol ya sama orang audit pajak ya. Ya orang-orang audit lah, dulu di kantor kan ada orang auditnya gonta-ganti, aku sempat ada ngobrol. Pokoknya tuh ada temen pajak dulu, staf pajak juga sempat ngobrol. Pokoknya harus ada pembuktian. Jadi apapun yang kamu beli, yang kamu jual, yang kamu miliki itu harus dibuktikan. Oh ini loh, ini milikku, ini hasilnya ini itu. Pokoknya ada sistem kayak kamu tuh dicecer beneran nih. Makanya orang-orang mereka itu, teman-teman yang rekan-rekan kantor itu, yang bagian kayak itu perpajakan, akuntansi dan yang lain tuh pasti kalau siap akhir bulan tuh closing itu setengah mati, nyampe malam-malam ya, karena di cecernya itu kayak orang lo maling gitu loh. Ayo lo malingnya mah ini mana dokumennya, ini mana, dicocokin satu-satu, di cross check gitu, satu semua detail. Ini harus ada ini pembuktian asetnya, keluarnya ini, macam-macam. Nah terus ini kasusnya gitu kan. Nah tahu nggak maksudku di situ apa? Jadi misalkan gini, nyampe kayak orang ini si Pak Ude ini kayak begini nih. Kalau misalkan ya yang dia perjuangkan selama ini, tiba-tiba dia kena denda pajak sekian segitu, nilai yang dia punya harta benda itu nilainya nggak nyampe segitu misalkan, terus dia harus bayar kan. Dia misalkan kurang bayar ya, jadi kurang bayar atau hutang lah namanya gitu ke pemerintah lah, ke negara ya. Nah ini kocak nih, ketika lu nggak punya apa-apa, kita mulai ya, usaha itu harus ada untung dan rugi nih. Nggak semua usaha itu pasti berhasil, dan nggak semua yang udah berhasil tuh nggak mungkin dia jadi bangkrut lagi. Paham nggak maksudku? Aku juga sama nih, ketika masih gawe dan yang lain ada usaha nih sebelumnya, usaha sampingan kecil-kecil usahanya gitu, cuman kayak ya aku nggak peduli dengan kayak gini kan, nilainya nggak seberapa gitu kan, buat makan dan yang lain lah itu. Tapi tetap itu namanya penghasilan ya kan. Penghasilannya meskipun nggak bisa mampu beli mobil, tetap penghasilan, harus dilaporkan. Kalau misalkan dimasalahkan itu diambil ya kan. Terus ketika itu tiba-tiba kita usahanya berjalan, kita udah bayar pajak, terus kita bangkrut tetap bayar pajak, terus nggak mampu lagi nih bayar pajak nih. Nah ini mekanisme gimana untuk mengajukan kebangkrutan biar bebas dari pajak gitu. Misalkan kita terlalu hutang dan yang lain itu pemerintah langsung cabut nih, orang pajak nggak mungkin mau nagih lagi kali. Wah ini ngapain, udah nggak ada duitnya gitu, atau gimana mekanismenya? Apakah kita punya aset tuh mau disita semua sama orang pajak gitu ya? Ini aneh nih ya kan. Kalau misalkan ini aku nggak tahu nih kasusnya ini seperti apa. Aku juga lagi ngikutin apakah si perusahaannya bakal diambil alih sama orang pajak, diambil karena nggak bayar pajak buat nutup dia kurang bayarnya, atau ada dikasih kesempatan, atau bunga dibungakan lagi, atau ditungguin aja nih orang nyampe mau bayar pajak, atau gimana, atau nanti kalau dia nyampe udah nggak ada usahanya, udah tutup, itu tuh nanti mau kemana larinya gitu. Kan nggak mungkin kan, udah badan usaha udah bangkrut, udah tutup, tuh mekanisme seperti apa? Aku masih penasaran nih mau ngikutin ini. Jadi aku bingung mau kemana gitu loh. Apalagi sekarang mereka nyasar juga ke UMKM yang kecil. Pokoknya benar-benar semua dia sama ratakan. Nggak masalah sebenarnya kalau mau bayar pajak atau enggak. Tapi startnya dari mana? Startnya dari mana? Aplikasinya dari mana gitu loh. Kalau trading, setauku itu udah final. Jadi kita nggak usah bayar pajak lagi. Yang aku tahu. Kalau nggak salah itu dulu aku pernah di Pak Oscar itu pernah sharing masalah pajak itu udah final statusnya, jadi kita nggak usah bayar pajak lagi final. Tapi kalau tetap ditanya rekapnya itu tak ada statusnya ada rekapnya, itu ada rekap tahunan, itu kita transaksi ada,
gitu, cuma buat bukti kita ada transaksi di sana. Nah itu kan enak, di aplikasi kan udah direkapkan kan, laporan pajak lu setahun tuh ini segini, dah lu dapat penghasilan segini, rugi segini itu. Nah ini kayak gitu tuh. Nah ini kalau kita udah usaha pakai modal sendiri, tak kasih tahu deh pahit-pahitnya orang usaha deh. Kita semua juga tahu ya, kalau misalkan ya kita itu orang yang punya duit ya, punya hal-hal yang enak, yang bisa ngebantuin orang dan yang lain-lain, semua itu jadi saudara gitu, kita jadi kayak orang dihargai. Tapi kalau kita udah tutup, kita bangkrut gitu, semua itu jadi orang asing bro. Yang enggak, yang ada nolong itu kayak cuman diri lu sendiri sama Tuhanmu lah. Kadang Tuhannya masing-masing, kita langsung koreksi diri, lu punya dosa apa, punya salah apa gitu kan, terus dibangkrutkan gitu. Nyampe lu punya mungkin saudara, anak, istri dan yang lain-lain ya, orang tua, temen deket, tetangga, semua itu udah orang asing jadinya. Siapa juga mau sengsara gitu kan nggak ada yang mau mereka itu. Yang aku tahu seperti itu. Mungkin itu ya beda-beda orang, tapi aku ngeliat itu lebih ke kebanyakan seperti itu. Nah apalagi ketika bangkrut, banyak hutang, ketemu pajak, banyak masalah, yakin deh nggak ada yang mau ngebantuin masalahmu itu. Serius, ada kali ya dirimu sendiri yang bisa ngebantuin. Jungkir balik atau apa, lu akan dicaci maki, dihina, bener-bener kayak lu najis ya gitu kan. Lebih inilah, kayak orang mungkin lebih berharga anjing daripada lu deh, lu kayak tai banget lah gitu kan. Yakin itu mungkin banyak orang merasakan, tapi ada juga mungkin yang tidak merasakan hal itu. Ketika lo nanya ke temen lo gitu kan, bangkrut itu, mereka udah kayak mama tahu. Karena orang yang kesusahan, yang lagi bangkrut, yang seperti itu, yakin itu orang banyak masalah. Dan kalian kalau nyebur gitu ketemu masalah lagi gitu. Kita semua juga tahu lah, orang bangkrut itu udah nggak punya duit, mau usaha mau bangkrut juga susah. Adanya nyari orang bener-bener yang ikhlas nolongin. Mau gimana? Wong ketika minjem duit misalkan ke orang ya, mau bangkrut bayarnya kapan? Apakah bisa balik lagi atau enggak? Kan logika seperti itu. Apakah mereka yang menjual itu salah? Enggak dong, enggak salah sebenarnya, enggak salah. Cuman kalau misalkan terlalu deket, nanti lo kalian minta bantuan, kalau mereka nolak, nanti kalau lo sakit hati gitu kan. Nggak mau nolongin nih, dulu pernah gue giniin, pernah gue ituin, gue baik-baikin, ya sekarang nggak mau nolongin gitu kan. Tapi untuk menjaga itu mungkin mereka menjauh aja lah, udah jauh-jauh aja, jauhin daripada ntar minjemin kita nggak mau, terus kita banyak alasan, kita nggak punya duit dan yang lain-lain, mendingan jauhin aja gitu kan. Atau mungkin lo dihina atau dijelekkan atau lo ditinggalin gitu kan. Hal itu udah kayak lumrah gitu, ketika lo jatuh emang seperti itu nasibmu. Makanya jujurnya nggak terlalu baik sama orang dan yang lain itu sebenarnya hal yang bagus sebenarnya. Ya emang kenyataannya pahit, kalau udah jatuh ya lo ditinggalin, lo tinggal pergi, lo kayak sampah gitulah gitu. Lo nggak ada yang nolongin kecuali diri lo sendiri. Nah itu kan pahitnya usaha seperti itu kan. Tapi ketika menuju sukses lo habis-habisan, ya mereka itu biasanya kalau misalkan orang yang melihat kita itu kayak orang serakah gitu, melihat kita itu ngapain lu nggak inget keluarga, lu nggak inget teman, siapa hari kerja itu kan kita lagi merintis usaha kan seperti itu kan. Karena kalau jatuh kita habis. Tapi kalau waktu pas ngeritis, lu akan dikritik juga. Lu tuh orang yang terlalu duit banget, nggak inget ini, nggak inget itu, nggak inget ini, nggak itu kan gitu kan. Lu duit tapi mereka ada duit, kita udah siapin, kebutuhan ada, semuanya ada karena kita udah berusaha mati-matian. Tapi apa yang mereka lihat itu ada nggak seperti itu. Yang mereka lihat itu adalah kita itu nggak pernah peduli sama mereka gitu. Orang sekeliling mereka itu nggak peduli, padahal kita tuh lamanya lagi merintis. Taruhannya ya dah kebangkrutan kalau kita nggak bener-bener serius kita itu membangun bisnis kita itu real ya, seperti itu kan. Nah nextnya lanjutnya adalah ketika itu udah terjadi, kita udah bisnisnya jalan nih ya, mereka akan bangga nih, punya usaha, punya duit, bagi dong duitnya, dan inilah itulah minta ini, mereka nggak pernah tahu. Tadinya mereka ngeluh kita tuh meninggalkan mereka karena kita fokus nyari duit. Kita udah punya duit, mereka akan balik lagi seperti itu. Lu udah punya duit, nggak dikasih beli ini nggak dibagi, lu nggak dermawan, nggak ada ini, tuntutan lagi. Nah ketika bangkrut sama, makanya dikasih duit dan ini apa tahu lu bangkrut dan yang lain-lain. Orang shock kan, tiba-tiba nggak punya duit gitu kan. Nah itu realitanya seperti itu kan, nggak segala-galanya itu seperti itu.
nggak semua orang mau ngebantuinmu gitu. Ketika itu ya lu diri sendiri yang pengen mencapai cita-citamu sendiri untuk menciptakan lu punya kehidupan yang ideal, yang bagus secara perekonomian dan usaha gitu. Nah itu realita nih. Jadi kembali lagi nih, nah masalah pajak ini apakah seperti itu? Apakah nanti kita yang nggak dimodalin pemerintah, kita hanya dimodalin banknya ketika kita bangkrut, banknya kita masih punya tanggungan di bank yang nagih, tukang pajaknya nagih, yang nggak ada kontribusinya apa nih tukang pajak nih secara apa ya, pertumbuhan perusahaan lah, misalkan secara pertumbuhan dari usaha kita itu tukang pajak itu jujur nggak punya kontribusi apa secara keamanan. Nggak ada, misalkan kita ada preman nggak ada. Kita ngomongnya realita yang langsung fisik aja ya, tapi secara peraturan perundang-undangan emang kita itu dilindungi undang-undang. Tapi secara kebangkrutan tuh gimana mekanismenya seperti apa? Aku juga pengen lihat itu mau terjadi seperti apa gitu loh. Kita tuh udah jatuh, udah tertimpa tangga, udah mati, udah glosor di bawah tanah, udah diinjek-injek. Masalahnya kalau udah di bawah itu, kita mau masuk ke bank lagi udah nggak dipercaya, kita mau bikin lagi up lagi untuk itu udah susah, karena orang udah bangkrut, udah tutup, pasti banyak masalah. Dan menjadikan pelajaran ini hanya sekedar kita udah jatuh dan kita harus belajar gitu loh, belajar dari kejatuhan itu tanpa modal gitu. Apakah dengan adanya modal lagi? Nah modalnya dari mana? Nah ini dari sisa-sisa tadi, sisa-sisa keruntuhan tadi, kejayaan, kita harus mengais-ngais lagi dikit-dikit untuk membuat kerajaan baru, kan seperti itu mekanismenya. Tetapi diiringi dengan banyak masalah. Apakah masalah ini bisa dipending? Apalagi yang kayak gini, mereka yang urusan kantor pajak ini, dia tuh setahun tuh bisa sebulan bolak-balik 2 kali nyampe ngurusin dokumen nyampe nangis bener-bener. Kalau misalnya lihat di TikTok deh, itu orang bener-bener nangis bro urusan sama orang pajak. Dokumen ini kayak orang maling beneran loh, rasanya itu dicecer abisan lu ngasih dokumen dari bank ini penghasilan lu ini setahun tuh bolak-balik dari kantor pajak ngurusin dokumen ini. Udah habis waktu, udah habis mental, udah habis apa-apa, bayangin aja. Nah ini jadi ngalor ngidul kan, gimana ini gitu. Apa nggak bisa sebenarnya kantor pajak atau perpajakan itu sebenarnya kita yang udah, kalau pengusaha itu limitnya berapa, membayar pajak berapa, minimum berapa, minimum untuk tidak membayar pajak selamanya. Inilah tukang cilok deh gitu kan, tukang cilok. Tapi tukang cilok sekarang udah mereka ngambil dari pabrik sih, ada pabriknya cilok. Tahu bulat juga ada pabriknya, juga mereka nggak bikin sendiri masalahnya, serius. Bakso juga sama, ambil dari daging orang lain, nggak bikin bakso sendiri. Nah mungkin dari baksonya sendiri kan dia udah punya PT mungkin CV ya, dia siap mengeluarkan produk, menjual, dia kan pasti kecatat tuh masalahnya. Kalau misalnya orang pajak ngincarnya ke mereka nih, nah yang si pedagang kecil-kecil itu gimana? Apakah harus misalkan bapak beli daging 20 kilo ya, dia ngeluarin surat tuh faktur, kwitansi lah gitu. Si bapak ini jualan kan dapat duit lagi, kecuali bapak ini nggak jual terus dimakan sendiri mungkin nggak bayar ya. Tapi ini si bapak ini tukang bakso ya, jualan keliling, dan nilainya ada nih tukang bakso ini. Kan tukang bakso ada tuh yang nyampe muliain anaknya tuh. Nah, ini bakso kayak gini nih tipenya seperti apa? Apakah tukang bakso ini juga harus melaporkan penghasilan dia, dicatat nih Pak mangkok A ini, Pak Ibu A beli, ini foto juga cekrek lampirkan tuh gimana mekanismenya? Apakah ditodong juga atau bagaimana? Karena secara pencatatan yakin mereka buruk. Tapi kalau di online secara penjualan dengan tukang bakso yang didorong, mungkin ya, itu misalkan gini, di online shop sama tukang bakso ini nilainya penghasilannya sama ya, sama-sama nih. Apakah yang di online shop ini dipenggal duluan karena udah kelihatan banget ada transaksinya yang udah tercatat dan nongol, misalkan penghasilan sebulan 10 juta ya gitu kan. Bakso ini juga 10 juta nih sebulan nih gitu kan, sama-sama dikurangi operasional dan yang lain-lain ya. Terus bagaimana mekanismenya? Masalahnya banyak potongan pajaknya bro. Kita jualan jasa kena PPh, kita beli produk kena PPN. Nah terus nanti ini kayak PPN dan PPh ini kan belum final ya, karena itu kan bulanan ya. Nanti setiap tahun juga ada close PPh, pajak tahunan itu namanya apa, pokoknya ada, kita kan pajak potongan setiap bulan. Nanti tahunan juga ada tuh SPT tahunan tuh. Nah itu kan ngelapor juga. Ini aku jaga mumet nih, mau usaha gimana? Nah ini kalau aku nih usaha yang mau game ini online ini ya,
Ayo nih, ini aja aku belum mulai, aku baru promosi. Coba, ayo main play to earn. Nah ini kan udah jelas-jelas nih di sini aku masuk ke dunia usaha, mau usaha game. Terus aku langsung nyaretin dari in outnya nih, harus aku siapin Excelnya bro, serius. Modalnya berapa? Coba. Ini modal waktunya, modalnya berapa? Nanti orang top up video gamenya, apa top up pengen masuknya, top up apanya aku catat dulu nih. Ntar ada yang withdrawal dengan administrasi berapa, aku catat lagi nih. Ini aku harus siapkan Excelnya meskipun belum jalan. Coba nanti suatu saat ketika aku ditagih pajak nih, lo kenapa nggak bayar pajak mekanisme dan bla 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 ya, meskipun ini kan aku nggak tahu penghasilan seberapa. Masa aku di sini aku langsung mendaftarkan aku punya usaha di apa, ke kantor pajak atau ke mana, aku mesti daftarkan ke OSS juga atau gimana? Apa aku daftar ke OSS meskipun ini belum jalan atau gimana mekanismenya kalau aku mulai usaha seperti ini? Apakah harus datang dulu nih? Ini aku cuman modal apa? Modal config loh, config doang, nggak pakai kantor, nggak punya apa, cuman modal sendiri. Kayak kita usaha sampingan aja, bareng ngojek gitu kan. Apakah aku daftar ke OSS dulu punya apa namanya, nomor apa usaha itu loh, nah nomor usaha atau apa itu, pokoknya kita kan punya kayak KTP-nya usaha lah gitu. Terus kita harus bisa punya apa yang bisa buat orang pajak ini, kita harus ini dipoto dulu atau disurvei dulu atau gimana gitu loh. Malah ya aku setujunya gini loh, secara pemikiran mendingan lah kayak TikTok itu kan, ingat gak sih? Jadi TikTok tuh ada punya agensi yang ngurusin akun-akun streamer TikTok atau akun-akun TikTok yang potensial untuk mengembangkan karirnya di dunia streamer atau tiktokers lah ya, bisa menghasilkan duit, mendapatkan engagement dan banyak hal yang dapat keuntungan. Desa itu punya namanya agensi. Nah agensi ini kah harusnya dimasukkan ke dalam pajak untuk langsung mengawasi si pelaku UMKM ini. Jadi si orang pajak ini kayak sales datanglah ke UMKM, Pak ayo join ke saya akan ngurusin semua pajak Bapak bla 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 bla, aplikasinya ini seperti ini, saya akan ngurusin semua, jadi Bapak tinggal jualan aja. Jadi nanti ada omset, ada pajak tuh. Nah orang pajak itu dibayar dari nilainya segitu atau dibayar pajak sendiri atau gimana. Jadi kita jangan cari kita orang usaha mikirin seperti itu. Sebenarnya kan seperti itu kalau untuk kelas bawah ya, tapi kalau untuk kelas perusahaan yang besar, yang PT udah punya karyawan, yaitu wajar mereka akan ngurusin perpajakan. Tapi kalau untuk sekelas-kelas yang ngecek-ngecek begini, yang sendirian itu ya nggak bisa lah. Yang kadang laku kadang enggak, mau promosi pakai di mana, tim aja enggak. Kadang serabutan, hari ini kayak gini, sekarang aku jualan, besok ngojek gitu kan. Ada ngojeknya bagus, saya ngojek aja, ini tinggalin sebulan tanpa menjualan gitu. Nggak ada promosi, tiba-tiba besok tutup bangkrut, terus ganti usaha lagi. Aduh, jualan gorengan nggak laku, besok jualan bubur gitu kan. Jualan bubur selama 6 bulan laku. Apakah ini mekanisme berubah-berubah terus atau gimana gitu loh? Ini orang pajak nih gimana coba? Atau mereka pokoknya fokus aja nih, lu selama sebulan dapat penghasilan pokoknya lu kasih ke gue deh gitu, atau gimana? Atau cara mode barbar gitu lah. Kalau kayak model begitu ya kita nih musuh sama siapa? Masa kita dipersabis-habisan cok? Usaha orang kaya belum, udah jadi orang kaya belum, tapi dihabisin dulu mau jadi kaya, emang nggak boleh kaya kita kayaknya cok. Udah gitu aja lah unek-uneknya, rumit kalau masalah usaha itu. Usaha itu ya gitu merangkak sendirian. Kalau udah duduk santai berame-rame, tapi kalau tempat duduknya hancur ya kita duduk sendirian lagi di situ, nggak ada temennya bro, gembel-gembel sendirian nggak ada temennya. Itu loh yang menyakitkan beneran deh. Usaha itu seperti itu, nggak ada lu ketika bangkrut tuh temen lu ada, orang terdekat lu, keluarga dan yang lain tuh udah beda orang lah, itu udah beda alam. Kita udah kayak mati aja bro. Orang udah bangkrut, udah nggak punya usaha, udah kena kayak gitu, udah hidup itu kayaknya dunia itu udah kosong aja lah. Orang udah masalah penuh gitu, udah kayaknya udah selesai aja lah gitu. Ya thank you, ini nggak jelas nih bahasannya, pokoknya seperti itulah. Mau kemana arah larinya bahasanku, moga kalian nyambung. Ini cuma unek-unekku, sharingku. Aku juga penasaran masalahnya dengan hal-hal seperti ini mau kemana, karena kita nggak mau selamanya kita jadi orang yang tidak berkecukupan. Kita kan pengen jadi orang berkecukupan gitu loh cuy. Thank you.